Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah sedia gabung di Rumit ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hak-hak pekerja atau outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja. Mungkin nanti bisa dibahas satu persatu eh, sama teman-teman semuanya. Mungkin langsung aja ya ke slide yang selanjutnya. Mungkin Mas Langit bisa geser dulu. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menanggapi tentang slide yang kedua ini. Jadi secara umum berdasarkan bagan yang ada di slide PPT Ibu Fitri tersebut, saya setuju dan sepakat. Namun berjalannya waktu setelah munculnya Lex Spesialis ini, terdapat beberapa hal yang telah dihilangkan, yakni peraturan outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tadi, yaitu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaannya pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, dilakukan dengan pemerintah atau perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Yang ketiga, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara seluruhnya. Dan yang keempat, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Dalam bagian tersebut adalah kondisi pekerja outsourcing sebelum Undang-Undang Cipta Kerja terbit, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana perintah Undang-Undang 1945 dan dengan hak-hak pekerja untuk menjamin hak dasar tanpa diskriminasi, pelindungan terhadap hak dan martabat manusia. Perlindungan hukum bagi pekerja adalah pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pada pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminalitas. Atas apapun gunanya mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarga dengan tetap memperhatikan dan mengikuti perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan yang terkait dengan perlindungan pekerja yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya ketentuan mengenai outsourcing, karena selama ini ketentuan mengenai outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diartikan sebagai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjaan atau buruh. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan outsourcing dengan menghapus pasal 64 dan pasal 65 serta mengubah pasal 66 yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan Outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal sebagai sebutan Al-Hidayah. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, waktu tertentu atau Al-Hidayah, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.
Peraturan pemerintah atau PP PKWT PHK menyebutkan perusahaan Al-Hidayah adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pembeli pekerjaan. Sebelumnya pada Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur batasan jenis-jenis kegiatan yang dapat dikerjakan oleh buruh outsourcing, misalnya tidak boleh melakukan kegiatan pokok atau berhubungan langsung dengan proses produksi. Buruh outsourcing hanya melaksanakan kegiatan penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menghapus batasan tersebut. Itu penjelasan tentang slide yang kedua. Mungkin langsung saja kita ke slide yang berikutnya, itu slide ketiga yang akan dijelaskan nanti Saudara Langit dan juga Saudara Nanang. Mungkin saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Rizal. Di sini saya dan Mas Nanang akan menjelaskan, namun sebelumnya akan saya berikan kepada Mas Nanang dulu terkait penjelasan hakikat sosiologis dan yuridis yang tidak pernah sinkron serta pengusaha yang mendominasi hubungan industrial tersebut. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian hakikat sosiologis, yaitu menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kemudian, yaitu yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan merasa keadilan untuk masyarakat. Di sini saya sepakat dengan opini bahwa hakikat sosiologis dan yuridis tidak sinkron karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perjanjian kerja itu bersifat memaksa. Artinya para pihak dalam perjanjian kerja tidak dapat membuat perjanjian yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Aturan tersebut telah diatur sedemikian rupa agar tercipta hubungan antara pihak pekerja dan perusahaan yang harmonis dan tidak merugikan. Tetapi apabila melihat fakta yang ada, masih banyak perjanjian kerja yang dibuat justru menimbulkan ketidakadilan, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain merasa dirugikan. Ketimpangan ini kecenderungan sering dirasakan oleh pihak pekerja. Banyak pekerja yang telah dirugikan karena perjanjian kerja seperti pemberian upah yang tidak sesuai, waktu kerja yang berlebihan, dari batas yang diatur dalam perundang-undangan, jaminan sosial, dan lain-lain. Walaupun merugikan para pekerja, baik dari segi ketidakjelasan status dan sebagainya, hal ini masih ada sampai saat ini. Oleh karena itu, bahwasanya unsur sosiologis dan yuridis ini tidak sinkron sehingga masih terdapat banyak ketidakadilan. Yang selanjutnya yaitu pengusaha menguasai hubungan industrial. Dengan hal ini saya juga sependapat dengan poin ini karena dengan penjelasan yang tadi, dengan tidak berjalannya hakikat sosiologis dan yuridis, tentu hal ini mempengaruhi perusahaan dapat diuntungkan dan menjadikan suatu perusahaan dapat mendominasi dalam suatu hubungan industrial. Dalam hal ini tentu merugikan karyawan outsourcing. Hubungan ini antara perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti, dengan perusahaan pemberi kerja, dan tidak mempedulikan jenjang karir. Dengan begitu, maka perusahaan hanya mempedulikan keuntungannya karena tidak peduli dengan jenjang karir karyawan. Dengan begitu, perusahaan dapat sesuka hati untuk memutus atau memperpanjang suatu hubungan kerja. Sebab yang bertanggung jawab atas karyawan dengan perusahaan pemberi kerja yaitu adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Karena pengusaha lebih cenderung diuntungkan karena karyawan hanya bekerja sesuai dengan apa yang disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi keuntungan perusahaan sendiri tanpa memikirkan jenjang karyawan, dan perusahaan dengan begitu perusahaan dapat menghemat biaya dan dialihkan ke biaya operasional perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari poin hakikat sosiologis dan yuridis dan juga penguasa mendominasi hubungan industrial. Selanjutnya
dilanjutkan oleh Mas Langit. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pemaparan terkait pernyataan di slide ketiga ini, di mana status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi dasar hubungan kerja. Baik, sehingga maksud saya di sini saya memang kurang setuju di mana apabila penggunaan status PKWT ini menjadi dasar dari hubungan kerja. Banyak terkesan lebih menguntungkan perusahaan. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam hal ini pekerja akan menjalani pekerjaan yang sama sesuai selama jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tapi pekerja tidak mendapatkan kejelasan bagaimana masa depannya nanti, atau apakah dia akan diberikan kontrak selanjutnya atau kontraknya akan diputus setelah jangka waktu itu habis, dan dia tidak akan mendapatkan kenaikan jenjang karir seperti itu, karena kan memang hal itu yang telah menjadi persetujuan yang didasarkan dalam PKWT ini. Sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan, perjanjian dengan jangka waktu tertentu ini atau sistem outsourcing ini, dia diikat oleh beberapa aturan di mana perusahaan tidak bisa menggunakan sistem outsourcing untuk suatu proses produksi atau proses kerja perusahaan yang itu adalah suatu kerja pokok atau kerja inti. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, hal tersebut telah dihapuskan, sehingga perusahaan bisa saja meng-hire atau memperkerjakan tenaga kerja untuk kebutuhan pokoknya. Selanjutnya, legalisasi sistem outsourcing ini merugikan pekerja. Saya sangat setuju, di mana seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan kontrak yang diatur itu tadi dalam PP, di mana paling lama 5 tahun, itu merugikan pekerja, di mana dia tidak mendapatkan jenjang karir atau kepastian akan kondisi kerja atau kondisi lingkungan kerja yang akan dia laksanakan nantinya begitu. Sehingga hal ini sangat merugikan seorang tenaga kerja khususnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Rizal. Oke, makasih buat Mas Langit dan juga Mas Nanang. Mungkin langsung saja kita bergeser ke slide yang berikutnya, yaitu ke slide keempat, yang akan dijelaskan pada Mas Rizal Jalaluddin, Mas Arga Jita, sama Mas Jaka. Mungkin saya serahkan ke teman-teman semuanya dulu. Monggo. Baik, terima kasih. Di sini saya menjelaskan dan teman-teman menjelaskan yaitu slide 4 mengenai penyimpangan dalam hubungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan salah satu poin dalam slide tersebut, yaitu salah satu penyimpangannya waktu kerja, waktu istirahat kerja, dan perhitungan upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut saya tidak setuju dengan hal tersebut, dikarenakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja serta PP Nomor 35 Tahun 2021, yaitu menjawab isu-isu praktek penyimpangan tersebut, dikarenakan masalah tersebut sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 dan PP Nomor 35 Tahun 2021, yaitu dalam pasal 22 tentang waktu kerja dan istirahat yang berbunyi, pengusaha yang memperkerjakan pekerja buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja atau buruh, meliputi istirahat mingguan satu kali untuk
hari kerja dalam 1 minggu, atau istirahat mingguan 2 kali untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Serta pasal 27 menjelaskan bahwa perusahaan yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur. Dengan adanya pengaturan tersebut, sulit bagi perusahaan untuk melakukan praktek penyimpangan. Yang selanjutnya yaitu tentang perusahaan prinsipal menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan vendor yang bukan badan hukum. Di sini menurut saya tidak setuju dengan poin tersebut karena permasalahan atau penyimpangan yang disebutkan di atas tersebut dirasa sulit untuk dipraktekkan karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 81 angka 20 Undang-Undang Cipta Kerja yang antara lain mengatur hubungan kerja perusahaan alih daya dengan pekerja dan perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dari istilah di atas, setidaknya ada 2 pihak di dalamnya, yaitu perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa atau buruh. Selanjutnya, yang kedua adalah perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, di mana perusahaan ini harus bertindak atau untuk badan hukum yang memenuhi perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Arga atau Mas Jaka, silakan. Baik, saya sambung dulu. Baik, saya dulu. Baik, Baik, terima kasih. Silakan, siapa Mas? Mas Jaka atau saya? monggo duluan. Baik Mas, terima kasih. Di sini saya akan mengomentari pada poin yang menyatakan bahwa hak-hak pekerja outsourcing tidak harus dipenuhi dalam hal ini. Saya kurang sependapat dengan hal itu. Karena pada dasarnya berkenaan dengan hak-hak tenaga kerja outsourcing, pada umumnya sama saja hak-haknya dengan tenaga kerja organik di perusahaan user. Seperti contohnya, hak dan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, perlindungan moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Terdapat pada pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, junto pasal 3 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yakni hak Mas Arga, halo, suaranya. Baik. Eh, baik, dikarenakan ada gangguan sinyal dari Mas Arga, saya sambung dulu.
Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kerja masih banyak dalam bentuk PK atau tidak tertulis. Di sini saya tidak setuju dengan adanya hubungan kerja yang tidak dalam bentuk tidak tertulis, karena bisa banyak cara. Lalu kan yang menjadi pertanyaan adalah apakah sah Putus-putus apabila suaranya, perjanjian kerja Mas. tersebut. Baik, mohon maaf. Sinyalnya memang lagi. Apakah masih putus-putus? Saya ulang. Hubungan kerja masih banyak dalam bentuk PK atau tidak tertulis. Di sini saya tidak setuju apabila ada hubungan kerja yang dibuat tapi tidak dalam kontrak tertulis. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah sah apabila perjanjian kerja tersebut terjadi secara lisan? Sah-sah saja apabila tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 UUK, yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Lalu kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, jika adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pada poin vendor membayar upah lebih murah di bawah upah minimum dan KHL pekerja. Di sini jelas sangat tidak etis ya, membayar tapi di bawah upah, karena kasihanlah para pekerja yang tidak mendapatkan upah sesuai dengan bayarannya. Lalu pengusaha yang membayar upah pekerjaan di bawah upah minimum dapat dikenakan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Baik, saya lanjutkan ke Mas Arga lagi. Udah masuk? Oh iya, udah. Baik Mas Jaka, terima kasih. Mohon maaf teman-teman karena tadi sinyalnya kurang mendukung. Pada intinya, sudah menjadi keseharusan bagi perusahaan outsourcing untuk menjamin para pekerja apa saja hak-hak dan kewajiban tersebut. Menurut pasal 12 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja, memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan mengomentari mengenai poin yang ada di slide 4 yang menyatakan bahwa perusahaan prinsipal maksud saya bahwa perusahaan tidak melakukan klarifikasi terhadap pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang masih bisa terjadi. Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut sudah diatur dalam pasal 65 ayat 2 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa pekerjaan utama maupun pekerjaan penunjang dilakukan dengan perintah langsung maupun tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Maka setiap perusahaan wajib untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap pekerjaan utama maupun pekerjaan penunjang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kembali kepada moderator. Terima kasih. Yuk, terima kasih pada teman-teman, baik Mas Rizal Jalaluddin, terus Mas Arga, dan juga Mas Jaka. Mungkin selanjutnya yang terakhir kita masuk ke slide yang kelima. Mungkin Mas Langit bisa geser dulu ke slide yang kelima.
Oke, baik. Slide yang kelima akan dijelaskan pada Saudara Aldi Fernaldi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator Mas Rijal. Sebelumnya saya cek mic dulu, ini bisa terdengar ya suara saya? Bisa. Baik. Ya, mohon maaf Pak, misalkannya agak berisik ya. Ya. Saya di luar terganggu. Kalau di dalam ini apa namanya, sinyalnya jelek. Oke, Ya, langsung baik. saja saya Aldi Fernaldi mau menanggapi slide kelima ini sebagaimana yang Ibu Fitriatus tulis, di mana poinnya itu sebagai pekerja waktu tertentu atau kontrak, maka pekerja outsourcing tidak punya job security, jaminan pengembangan karir, jaminan kelangsungan kerja, tidak diberikan pesangon jika terjadi PHK, dan tidak terpenuhi hak dasar lainnya selama dan setelah bekerja. Oke, untuk asumsinya ada beberapa yang saya setuju dan tidak setuju. Di antaranya yaitu untuk hal yang tidak setuju mungkin di poin di mana job security, jaminan pengembangan, di hal yang setuju maksudnya itu ya di job security, jaminan pengembangan karir dan jaminan pelaksanaan kerja, tidak diberikan pesangon jika terjadi PHK atau dan tidak terpenuhinya pesangon tersebut. Itu karena memang menurut saya pribadi di perjanjian kerja ini memang berlaku adanya hak dan perusahaan penyedia untuk pekerja itu sendiri. Nah, pelindungan upah dan kesejahteraan syarat itu memang mempunyai syarat-syarat tertentu di mana si perusahaan mempunyai kontrak legal atau mempunyai peraturannya sendiri dalam kerjasama untuk produksi. Nah, sesuai Permen nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagaimana pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa atau pekerja itu merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksinya. Jadi memang itu mempunyai legalitas tersendiri dari perusahaan tersebut. Nah, untuk peraturan masuk kepada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau alidaya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja mulai berlaku sejak undang-undang tersebut dilakukan, dan itu sudah masuk bahwasanya hak-hak dasar itu dipenuhi secara legal dalam peraturan itu sendiri. Nah, adapun mungkin saya dengar banyak kasus yang di mana perusahaan-perusahaan itu banyak mengacukan hak-hak dasar pekerja buruh atau pekerja atau mode untuk memenuhi kebutuhannya dari pekerja itu sendiri. Nah, karena memang untuk tidak diberikannya pesangon jika terjadi PHK itu di sebuah perusahaan mempunyai penjelasan atau maksudnya mempunyai peraturan tersendiri, di mana penjelasan pasal 52 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001 bahwasanya ketika memang pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh, misalnya dalam hal melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang, memberikan keterangan palsu, mabuk minuman, mungkin itu mabuk minuman mungkin termasuk peraturan yang sangat ini juga ya di sebuah perusahaan, terus melakukan perbuatan asusila, menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja, dan itu atau perbuatan-perbuatan lainnya yang berusaha melawan malah melanggar hukum. Nah, itu mungkin yang setuju, yang menurut saya setuju tidak diberikan pesangon karena pemutusan di sini ada alasan-alasan tertentu, alasan-alasan yang kuat. Jika memang alasan-alasan yang memenuhi peraturan tersebut ada di mana batas usia pekerja sudah mencapai peraturan dari pengusaha perusahaan tersebut, dan itu
bisa dipenuhi sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Pembahasan pada hak kerja outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja telah kita bahas oleh teman-teman semuanya. Mungkin kita cukupkan pada pembahasan sore hari ini. Terima kasih atas bergabungnya teman-teman semuanya. Saya Rizal Aditya sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam mengatur room ini, pertemuan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.